Apa suaraku kedengaran nggak? Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 mau presentasi buat tema flow measurement system. Next. Untuk kelompoknya Bagus, Aldi, Nizam, Elin, Rashid Ridho, Roshi, sama Joli. Oke, next lagi. Hello, next. Oke, yang pertama ini bahas tentang essential principle of fluid mechanics. Itu yang dibahas tentang tegangan geser dan viskositas, cairan dan gas, aliran laminar dan turbulen Reynolds number, kemudian volume laju aliran, massa laju aliran, dan kecepatan rata-rata, dilanjut dengan kontinuitas, konservasi laju aliran, massa, dan volume, dan yang terakhir energi total dan konservasi energi. Next. Yang pertama yaitu tegangan geser dan viskositas. Bisa dilihat itu penjelasan dari viskositas seperti yang semester 1 kita udah pernah bahas. Nah, itu ada hubungannya sama tegangan geser di dasar dari mekanika fluida. Terus ada beberapa gaya yang bekerja itu ada tegangan geser sama viskositasnya sendiri. Oke, next. Next, halo. Oke, selanjutnya itu cairan dan gas. Cairan dan gas itu ada sifatnya yang sama, yang bisa berubah bentuk sesuai dengan apa yang ditempatinya. Tapi juga cairan itu ada yang sulit untuk dikompresi dan densitasnya tergantung pada tekanan tetapi tidak tergantung pada suhu. Nah, persamaan umumnya itu untuk gas idealnya seperti yang ada di PPT, kemudian ada yang kontraksi gas yang dilakukan secara adiabatik, yaitu yang tidak ada panas yang masuk atau keluar dari sistem. Prosesnya adalah disertai dengan perubahan suhu dan hubungan yang sesuai antara tekanan dan volume atau densitas. Itu beda lagi rumusnya. Oke, bisa next. Yang selanjutnya ini aliran laminar dan turbulen, Reynolds number, udah pernah dibahas sama bisa video dulu ya, jadi tinggal ngulang aja, dibagi jadi 3, ada gambar aliran laminar, aliran turbulen, sama gambar perhitungan volume laju aliran. Oke, next. Selanjutnya ini volume laju aliran, massa laju aliran, dan kecepatan rata-rata. Nah, bisa dilihat itu rumusnya ada sendiri-sendiri, mulai dari volume laju aliran dalam pipa melingkar, kemudian kecepatan rata-ratanya, massa laju alirannya. Oke, bisa next. Selanjutnya ini kontinuitas konservasi laju aliran massa dan volume. Di konservasi massa laju aliran volume, massa fluida yang masuk dalam suatu massa itu sama dengan massa fluida yang keluar dalam satuan waktu, yaitu laju aliran massa masuk sama dengan laju aliran massa keluar dengan rumus yang sudah tertera di PPT. Kemudian konservasi laju aliran itu jika fluida dapat dianggap incompressible, maka 1 sama dengan 2 dan direduksi menjadi persamaan konservasi laju aliran volume. Ya, rumusnya sudah ada dan itu gambarannya di pipa atau di ya itu. Lanjut next. Oke, selanjutnya ini energi total dan konservasi energi itu ada energi potensial, energi kinetik, kemudian ada energi fluida, kemudian konservasi energi fluida yang tak termampatkan, kemudian ada konservasi energi cairan kompresibel. Nah, untuk rumus-rumusnya yang energi potensial dan energi kinetik sama dengan Z itu ketinggian ya. Kalau biasanya kan MGH hanya sebagai ketinggian, kalau di sini Z sebagai ketinggian seperti yang ada di gambar ya. Oke, next. Sudah bisa dilanjutkan. Baik, saya melanjutkan dari versi tadi. Yang sebelumnya, preview. Di sini ada measurement of velocity at point of fluid, pengukuran kecepatan dalam fluida. Hal ini sangat penting dalam pekerjaan penyelidikan pada distribusi kecepatan di sekitar aerofil sebelum pemasangan flow meter permanen. Oke, bisa di next. Oh, bentar. Ada
pitot statis tube, tabung pitot statis. Seperti ini. Ada incompressible flow, aliran tidak termampatkan dengan asumsi konservasi energi tidak ada kehilangan gesekan atau panas. Jumlah tekanan energi kinetik dan potensial pada tumbukan dan lubang statis adalah sama. Berikut ada rumusnya, di mana Z1 dan ZS di atas garis datum. Oke, bisa dilanjut. Kemudian ada compressible flow yang dapat dimampatkan dan mengasumsikan bahwa densitas fluida pada tumbukan dan lubang statis adalah sama. Juga adalah rumusnya, di mana ada rasio keluar jenis pada tekanan konstan dan volume sama dengan CP atau CV. Asumsi perubahan densitas adalah adiabtik yang memiliki rumus seperti ini, P1/Y. Next. Selanjutnya ada rumus dari tekanan PIPS. Oke, next. Karakteristik sistem, terdapat hukum kuadrat pada pengukuran incompressible flow, kemudian ada tekanan diferensial yang sangat rendah sehingga membutuhkan pressure transmitter khusus. Seperti gambar di atas ini ya, tekanan diferensial yang sangat rendah di atas berarti bahwa pemancar tekanan khusus harus digunakan. Salah satu pemancar tersebut menggunakan transformator diferensial linear untuk linear informasi kabel diafragma dengan area yang luas. Ini memberikan output arus 4-20 mA. Bisa next. Nah, yang berikutnya adalah measurement of volume of flow rate. Flow meter di industri yang sering digunakan untuk cairan dan gas. Penyempitan ditempatkan di pipa dan tekanan diferensial dikembangkan melalui penyempitan yang diukur. Namun masalah utamanya adalah menghitung laju aliran secara akurat dari tekanan diferensial yang telah terukur. Next. Teori persamaan untuk aliran yang tidak dapat dikompresi melalui tekanan D per P. Beberapa dugaan yang menyebabkan teori perhitungan perbedaan tekanan yang telah dibuat adalah yang pertama, aliran tanpa gesekan, yaitu tidak ada kerugian energi karena gesekan, baik dalam cairan itu sendiri atau antara cairan dan dinding pipa. Yang kedua adalah tidak ada head loss atau keuntungan karena perpindahan panas antara cairan dan lingkungan. Yang ketiga adalah konservasi energi total, tekanan plus kinetik plus potensi. Yang keempat, cairan yang tidak dapat dikompresi. Yang kelima adalah pipa horizontal. Berikutnya adalah persamaan praktikal untuk aliran yang tidak dapat dikompresi. Next. Persamaan ini tidak berlaku untuk mengaplikasikan flow meter karena dua alasan berikut. Yang pertama, aliran tanpa gesekan yang tidak sesuai dalam penerapannya. Yang kedua adalah A1 dan A2 adalah area penampang cairan yang tidak dapat diukur dan yang dapat berubah dengan laju aliran. Untuk alasan ini, persamaan teori diperbaiki untuk menggunakan praktis dengan memperkenalkan faktor koreksi yang disebut koefisien pelepasan C. Persamaan yang dimodifikasi adalah sebagai berikut. Next. Di mana nilai C bergantung pada jenis flow meter, misalnya plat lubang atau Venturi, P nomor RID, dan C rasio diameter.
Nilai C telah diukur dengan eksperimental untuk beberapa jenis flow meter dalam berbagai kondisi pada liquid. Pengukuran KACT P1 min P2 dibuat untuk cairan, pipa, dan meteran tertentu. Jika di D dan P diketahui C dapat ditemukan dari 12 titik 22. Sumber penting BS 1042 bagian 11, bagian 1.1 banding 1981 dan I 1980 dapat mengidentifikasi dan memberikan data koefisien pelepasan untuk orifice pipe, nozzle, dan venturi. Data C diberi baik dalam bentuk tabel maupun sebagai persamaan regresi yang sangat ideal untuk penggunaan komputer. Tabel 12.1 meringkas data untuk orifice pipe. Tabel berada dalam 3 bagian. Bagian A memberikan persamaan stalls yang mengekspresikan C di red dan B. Dan B untuk 3 jenis penyadapan bagi dengan sangat baik. Jika persamaan stall valid, kondisi pada RID sangat rumit tentang jumlah Reynolds yang diperbolehkan tergantung pada nilai. Next. Dan berikutnya adalah compressible fluids. Untuk secara akurat mewakili perilaku gas serta cairan, pembatasan 4 di atas P1 sampai dengan P2 harus dihapus dengan perubahan tekanan atau penampang 1 dan 2. Dapat disimpulkan dengan gambar berikut. Next. Berikutnya adalah general karakteristik. Karakteristik umum flow meter di tekanan diferensial sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada bagian yang bergerak, kuat, andal, dan mudah dirawat. Kedua, perangkat bukan non-linear. Yang ketiga, selalu ada kehilangan tekanan permainan karena efek gesekan. Yang keempat, hanya dapat digunakan untuk liquid yang bersih, di mana ada aliran yang mengalir dengan stabil. Yang kelima, sistem flow meter yang terdiri dari tekanan diferensial sensing element, pemancar tekanan diferensial, interface circuit, dan microcontroller. Yang terakhir adalah perawatan yang cukup banyak harus diambil dengan pemasangan meteran. Standar yang berlaku untuk tentang hal-hal berikut. Yang pertama, geometri flow meter itu sendiri. Gambar 12,7, nilai C hanya berlaku untuk meter dengan geometri yang ditentukan. Yang B, panjang minimum pipa lurus di hulu dan hilir meteran. Dan terakhir, pengaturan pipa tekanan maupun flow meter ke perangkat. Next. Berikutnya adalah tips of differential pressure flow meter. 4 elemen dalam penggunaan saat ini adalah plat lubang, venturi, tabung, dal, dan nozzle. Dari jumlah tersebut, orifice plat sejauh ini adalah yang paling banyak digunakan karena murah dan tersedia dalam berbagai ukuran. Namun kerugiannya adalah terbatas akurasi 1,5% terbaik dan tingginya kehilangan tekanan permanen. Calculation of orifice plat hole diameter D. Untuk menghitung D, kita perlu nilai akurat C, E, dan E, karena jumlah dari ketiganya adalah fungsi D. Dan berhitung iteratif diperlukan. Yang berikutnya adalah mechanical flow meter. Flow meter mekanis adalah mesin yang ditempatkan di jalur aliran dan dibuat bergerak oleh aliran. Jumlah siklus mesin per detik F dibanding dengan laju aliran volume Q, yaitu F sama dengan kaki, sehingga pengukuran hasil FQ. Namun flow meter mekanis sering digunakan untuk mengukur total volume cairan. Yang berikutnya adalah dilanjutkan teman saya. Oke, fluida menimpa sudut-sudut yang menyebabkan berputar pada kecepatan sudut kira-kira sebanding dengan laju aliran. Pisau biasanya antara 4 dan 8 jumlahnya. Terbuat dari bahan ferromagnetik dan masing-masing bilah membentuk sirkuit magnet dengan magnet permanen dan koil di rumah meternya. Ini adalah sinyal sinusoidal amplitudo. Dan itu ada yaitu amplitudo yang frekuensi sebanding dengan laju aliran. Sinyal flow meter E biasanya dilewatkan melalui integrator dan seismografian pemicu. Outputnya adalah amplitudo konstan gelombang per seksinya frekuensi variabel F dan dapat
berhasil transmisikan ke remote control, bahkan di hadapan kebisingan dan kegangguan yang cukup besar. Dan ini ada contoh gambar-gambarnya di bawahnya. Oke, next. Karakteristiknya yaitu faktor meter K untuk flow meter tertentu ditemukan dengan kalibrasi langsung. Tipikalisasinya ditunjukkan pada gambar 12.11. Kirasan aliran normal biasanya dari sekitar 10% hingga 100% dari aliran pengenal maksimum. Selama rentan ini, deviasi meter faktor K dari nilai rata-rata biasanya dalam kurang lebih 0,5% dan mungkin hanya kurang lebih 0,25%. Di bawah 100% dari maksimum. Bantalan dan geseran freedom menjadi signifikan dan hubungan kapal antara F dan H menjadi semakin non-linear. Pengulangan dikutip berada dalam kurang lebih 0,1% dari aliran aktual. Meteran 6 inci dengan jangkauan antara 45 dan 450 meter, 3 jam sampai min 1 dan faktor meter 1,17 kali 10 pangkat 3 plus min 3. Pulsa meter min 3 akan memberikan output antara 15 dan 150 pulsa per detik. Next. Pengukuran aliran pusaran. Prinsip-prinsip operasi flow meter vortex didasarkan pada fenomena alam dari pelepasan pusaran. Ketika fluida mengalir di atas benda apapun, lapisan batas lebih lambat cairan bergerak di atas permukaan tubuh. Jika tubuh mengalir berjajar seperti pada aerofoil, maka lapisan batas dapat mengikuti kontur tubuh dan tetap melekat pada tubuh di sebagian besar permukaannya. Lapisan batas menjadi terlepas pada titik perpisahan S, yaitu yang jauh ke belakang tubuh dan bangun yang dihasilkan kecil. Namun, jika tubuh tidak ramping, yaitu tebing, misalnya silinder persegi panjang, lingkaran atau segitiga, maka lapisan batas tidak dapat mengikuti kontur dan menjadi terpisah lebih jauh. Ini contoh di bawahnya. Oke, next. Pusaran yang ditumpah dari tubuh tebing membentuk bangun yang dikenal sebagai von Karmann-Jahl pusaran. Frekuensi vortex shading F adalah jumlah vortex yang dihasilkan dari masing-masing permukaan tebing per detik, dan di bawah ini ada rumusnya. Di karakteristik sinyal, mekanisme vortex menghasilkan variasi sinusoidal dalam kecepatan cairan, kota, dan tekanan pada frekuensi pelepasan F di sekitar badan tebing. Variasi acak ini mempengaruhi mekanisme kelepasan pusaran anisme, menyebabkan variasi acak dalam amplitudo dan frekuensi sinyal tentang nilai rata-rata. Karena frekuensi vortex F digunakan untuk mengukur laju aliran volume V, variasi acak dalam F membatasi pengulangan meter. Oke, next. Karakteristik dan geometri tubuh menggertak. Penumpahan pusaran dari sejumlah bentuk tubuh tebing dalam diselidiki dilakukan untuk menentukan bentuk mana yang paling sering mengalami penumpahan. Kepuasaan kerapatan spektral sinyal pusaran untuk badan tebing dengan lebih yang sama D. Dengan bentuk penampang berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, segitiga sama sisi, trapesium, dan
persegi panjang yang telah diukur pada kondisi aliran yang sama. Oke, next. Sistem deteksi pusaran dan pengukuran aliran praktis. Pelepasan vortex dicirikan oleh kira-kira sinusoidal, perubahan kecepatan dan tekanan fluida di sekitar dan hilir pada tebing. Ada 3 bentuk tubuh tebing yang umum digunakan untuk perbedaan metode deteksi pusaran. Ada piezoelektrik, ada thermal, dan ultrasonik. Oke, next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu measurement of mass flow rate, yaitu cairan dan gas seperti minyak mentah, gas alam, dan protein hidrokarbon sering dipindahkan dari suatu organisasi ke organisasi lain melalui pipa. Karena produk ini dibeli dan dijual dalam satuan massa. Penting untuk mengetahui cara akurat massa M dari fluida yang telah dipindahkan dalam waktu tertentu T. Ada 2 metode utama untuk mengukur M, yaitu yang pertama inferential methods dan direct methods. Inferential method yaitu di sini laju alir massa total M dihitung alir volume dan pengukuran densitas menggunakan sama dengan Q dan M sama dengan V. Untuk zat cair murni, densitas hanya bergantung pada suhu. Hal yang sama juga berlaku untuk gas murni, di mana densitas bergantung pada tekanan dan suhu, dan campuran gas di mana densitas bergantung pada tekanan, suhu, dan komposisi. Pengukur aliran turbin memberikan sinyal keluaran pulsa dengan frekuensi F sebanding dengan laju aliran volume, yaitu F1 sama dengan K kali Q, di mana K sama dengan faktor meter untuk flow meter turbin. Transducer kerapatan elemen getar juga memberikan sinyal keluaran pulsa dengan frekuensi F2 yang bergantung pada kerapatan fluida melalui persamaan nonlinear, seperti rumus yang tertera di bawah. Setiap sinyal pulsa dimasukkan ke penghitung komputer membaca keadaan setiap pencacah pada awal dan akhir interval perhitungan tetap T. Komputer menghitung frekuensi F1 dan F2 menggunakan F sama dengan NU min NO per delta T, di mana NO dan NU adalah hitungan di awal dan di akhir T. Q dan kemudian dihitung menggunakan konstanta transducer K, A, dan C yang disimpan dalam memori. Massa total M yang dipindahkan selama waktu T adalah M sama dengan delta T, sigma N, hingga I sama dengan 1, rho I dikali QI, di mana rho I dan QI adalah nilai dan Q yang dievaluasi pada interval ke I dan N sama dengan T per delta T. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bagus. Nah, selanjutnya adalah direct methods. Dalam pengukuran aliran massa secara langsung, output elemen penginderaan tergantung pada laju aliran massa cairan yang melewati. Flow meter seperti ini merupakan flow meter yang berpotensi lebih akurat daripada tipe inferensial. Salah satu yang paling populer dan sukses dalam penggunaan saat ini didasarkan pada efek Coriolis. Nah, efek Coriolis ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Silinder massa M bergerak dengan kecepatan V sepanjang batang. Batang itu sendiri bergerak dengan kecepatan sudut omega dengan sumbu XY. Massa mengalami kekuatan Coriolis yang besarnya sebagai berikut. Next. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan flow meter. Di sini cairan mengalir melalui YouTube ABCD yang berputar dengan kecepatan sudut omega dengan sumbu XY. Di omega bervariasi secara sinusoid dengan waktu pada frekuensi konstan F, yaitu omega sama dengan omega sin 2 pi Ft. Pertimbangan elemen cairan panjang yang delta dengan kecepatan V di sepanjang tungkai AB yang akan memiliki massa sebagai berikut, di mana rho adalah kepadatan cairan dan area penampang internal tabung. Next. Nah, total kekuatan pada AB panjang I adalah sebagai berikut, di mana CD memiliki besaran yang sama dengan F, tetapi ke arah yang berlawanan. Pada SM, kecepatan dan vektor kecepatan sudut sejajar, sehingga kekuatan Coriolis adalah 0.
Oleh karena itu, YouTube mengalami torsi defleksi yang dihasilkan sebagai berikut. Karena laju aliran massa melalui tabung sama dengan rho AV, maka sumbu EF memiliki besar sebagai berikut. Torsi defleksi sebanding dengan laju aliran massa. Di bawah aksi T, YouTube dipelintir melalui sudut yang diberikan oleh sebagai berikut. Di mana C adalah kekuatan elastis YouTube dan sudut theta sinusoidally dengan waktu sebagai berikut. Next. Gambar di bawah ini menunjukkan metode optik pengukuran yang menggunakan sensor optik P dan P aksen. Di mana pada T plus delta T, sensor P mendeteksi tabung di posisi C aksen dan B aksen dan memancarkan pulsa lagi. Interval waktu delta kecil dibandingkan dengan periode. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Mohon maaf sebelumnya, mungkin kelompok kami akan melanjutkan. Izin share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang intrinsically safe measurement system. Next. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Marisa Akmalia Rizky, Herdina Prastia Septo Nugroho, Raffi Pratama, Rahmaditya Al-Ghifari, dan saya sendiri Firdatul Umamah, Zidni Kanzul Fikri, dan Diva Afifadil Azura. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Marisa Akmalia Rizky. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Terdengar, Mas. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pada slide pertama, yaitu banyak pabrik minyak, gas, dan kimia yang berpotensi meledak, contohnya hidrokarbon. Di sini juga ada 3 faktor klasifikasi bahaya yang menentukan probabilitas keseluruhan. Yang pertama, probabilitas adanya campuran gas udara yang mudah meledak. Yang kedua, energi percikan listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan campuran. Yang ketiga, suhu permukaan yang dibutuhkan untuk menyalakan campuran. Di sini juga ada 3 zona klasifikasi yang direkomendasikan oleh IEC. Yang pertama, zona 0, yaitu campuran gas udara yang terus selalu ada dalam waktu yang lama. Yang kedua, zona 1, campuran gas udara yang mudah meledak dalam terjadi pada operasi normal. Yang kedua, campuran gas udara tidak mungkin terjadi, dan jika kalau itu terjadi, itu hanya waktu yang singkat. Selanjutnya, di Amerika Serikat juga menggunakan sistem berdasarkan 2 divisi. Divisi yang pertama, sesuai dengan zona 0 dan 1. Divisi kedua sesuai dengan karena campuran dinyatakan oleh percikan listrik. Maksimum energi percikan dalam kondisi gangguan tidak melebihi energi pengampaian minimum untuk campuran itu. Yang selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemudahan penyalaan ini, adanya metana grup 1, propana grup 2A, etilen grup 2B, dan hidrogen grup 2C. Klasifikasi ini berarti misalnya etilena udara tidak dapat dinyalakan oleh peralatan grup 2B karena energi percikan maksimum dalam kondisi gangguan kurang dari minimum energi pengampaian untuk campuran itu. Selanjutnya, di sini juga ada 6 kelas peralatan mulai dari yang paling tidak aman, yaitu T1 450 derajat Celcius hingga T2 300 derajat Celcius, T3 200 derajat Celcius, T4 135 derajat Celcius, dan T5 100 derajat Celcius hingga yang paling aman T6 85 derajat Celcius. Oleh karena itu, sangat penting bahwa setiap sistem pengukuran yang dipasang di campuran gas yang berpotensi meledak tidak dapat menyalakan campuran gas dalam kondisi apapun, kondisi kesalahan. Salah satu solusi yang mungkin adalah dengan menggunakan sistem pengukuran pneumatik yang menggunakan udara terkompresi sebagai media sinyal daripada energi listrik. Udah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang selanjutnya ini adalah pneumatic measurement system. Next. Nah, sistem pengukuran pneumatik ini menggunakan udara terkompresi sebagai media pensinyalan daripada energi listrik yang punya rentang standar itu dari 0,2 sampai 1 bar. Nah, tekanan ini adalah tekanan gauge, yaitu tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Jadi, suhu pneumatik sederhana sistem pengukuran itu memiliki output 0,2 sampai 1 bar yang sesuai dengan inputnya, yaitu dari 0 sampai 100 derajat Celcius yang dihubungkan dengan tembaga, nilon, atau tabung plastik ke indikator. Nah, pemancarnya itu harus disuplai dengan udara bersih dan kering pada 1,4 bar. Salah satu kelemahan dari sistem pneumatik itu waktu tunda atau lag dalam mentransmisikan perubahan tekanan dari pemancar ke penerima. Nah, penundaannya itu bisa beberapa detik dan bisa lebih sesuai dengan panjang tabung. Jadi bisa menjadi masalah dengan jarak transmisi yang lebih dari 150 meter. Nah, kerugian lainnya itu ada kemungkinan kental kelembapan dalam pipa bisa membeku pada suhu sekitar di bawah 0 dengan instalasi udara terbuka. Next. Nah, di sini ada flapper atau nozzle displacement sensing element. Nah, sensor perpindahan flapper atau nozzle membentuk sebuah dasar semua pemancar pneumatik. Nah, seperti yang ada di gambar itu, volume V itu mewakili kapasitas saluran transmisi yang menghubungkan sensor ke indikator. Nah, terus di gambar sebelahnya itu kan ada rangkaian listrik. Nah, itu terdiri dari resistor tetap yang dirangkai seri dengan resistor variabel dan beban kapasitif melintasi resistor variabel. Nah, persamaan yang dipakai itu adalah hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan NR theta untuk N mol Z ideal gas yang menempati volume V pada suhu itu. Next. Nah, ini ada gambar dari karakteristik stabil dari flapper dan nozzle itu sendiri. Nah, karakteristik flapper atau nozzle itu tidak cocok untuk digunakan sebagai elemen penginderaan dalam sebuah sistem pengukuran. Jadi, biasanya dimasukkan ke dalam keseimbangan torsi loop tertutup pemancar, yang dimana dia mendeteksi gerakan kecil karena ketidakseimbangan torsinya. Lalu, hubungan antara perubahan dinamis dan perpindahan input dan tekanan output dapat dideskripsikan secara kira-kira oleh fungsi alih orde pertama, yang sesuai konstantanya itu waktu yang sangat panjang, dan karena lubangnya dan diameter nozzle-nya itu sangat kecil, jadi menimbulkan resistansi yang aliran yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah Principle of Relay Amplifier. Seperti gambar di samping menunjukkan penguat relay menghubungkan flapper atau nozzle ke saluran transmisi. Tekanan balik nozzle P adalah input ke relay dan saluran transmisi terhubung ke keluaran relay. Gambar di samping juga menunjukkan perkiraan rangkaian ekuivalen listrik untuk flapper atau nozzle, relay, dan saluran transmisi. Untuk sensitifikasi sendiri, kondisi tunak KR sama dengan delta P out per delta P. Relay yang umum digunakan biasanya bervariasi dari 1 hingga 20. Relay tipikal memiliki konsumsi udara kondisi tunak MS sama dengan FW sekitar 1 kilo H pangkat min 1. Next. Ya, oke. Selanjutnya ada turbulence transmitter. Gambar di samping menunjukkan flapper atau nozzle dan relay yang digabungkan ke dalam basic turbulence transmitter. Transmitter sendiri adalah loop tertutup, rangka umpan balik negatif, dan memberikan sinyal output pneumatik dalam kisaran standar sebanding dengan gaya input F. Dari flapper atau nozzle dan relay tersebut kita mendapatkan momen berlawanan arus jam dan momen arus jam sebagai berikut. Dengan asumsi keseimbangan torsi kesempurnaan kita memberikan rumus sebagai berikut, dan model sederhana untuk basic turbulence transmitter juga ada sebagai berikut. Next.
flapper atau nozzle dari relay menunjukkan diagram blok sistem adalah kekakuan susunan blok atau pegas, yaitu perubahan separasi flapper atau nozzle X untuk perubahan satuan torsi. K adalah sensitivitas flapper atau nozzle pada kondisi operasi yang berlaku, dan KR adalah sensitivitas relay dan diperoleh rumus sebagai berikut, dan model yang akurat untuk turbulence transmitter adalah sebagai berikut. Next. Prinsip dan torsi keseimbangan. Contoh umum dan dari prinsip torsi atau keseimbangan adalah pneumatic differential pressure atau DP transmitter. Ini ditunjukkan dalam bentuk skema yang disederhanakan pada gambar 2, yaitu terdiri dari dua tuas, balok gaya dan balok umpan balik atau tuas tentang. Gaya resultan pada kapsul diafragma adalah ini menghasilkan momen searah jarum jam pada Franco pin. Jadi pada keseimbangan sebagai berikut, span load juga menghasilkan momen FE berlawanan arus jam pada balok umpan balik yang didukung oleh momen berlawanan arah jarum jam. Ini adalah ditentang oleh momen searah jarum jam sebagai berikut. Next. Dengan mengeliminasi F pada dua persamaan akan mendapatkan model sederhana pneumatic differential pressure transmitter sebagai berikut. Next. Oke, selanjutnya pneumatic transmission and data representation. Sebelumnya pada 13.1.1 dan 13.1.2 telah digambarkan mengenai saluran transmisi yang menghubungkan transmitter dan receiver, dan dijelaskan dalam kedua hal tersebut sebagai kapasitansi fluida tunggal. Nah, transmisi memiliki fluidic resistance dan fluidic inertance. Resistansi disebabkan oleh gesekan fluida, sedangkan inertansi disebabkan oleh massa udara dalam pipa. Saluran transmisi tidak dapat mewakili fluida tunggal LCR sirkuit, dikarenakan inertansi, resistansi, dan kapasitansi yang berada di sepanjang saluran transmisi tidak dapat digabungkan menjadi nilai tunggal. Nah, berikut gambar yang menunjukkan bahwa respon tekanan output dari saluran transmisi dalam peningkatan tekanan input. Respon dari karakteristik tersebut membentuk kurva S dari elemen atau sistem dengan beberapa transfer lag. Diagram tersebut menunjukkan bahwa perkiraan respon yang dengan delay time memang benar dari panjang titik, bersamaan dengan jeda waktu transfer order pertama dari TL, sehingga didapatkan perkiraan transfer function untuk saluran transmisi ialah sebagai berikut. Jadi nanti L meningkatkan panjang dari saluran transmisi, tetapi rasio dari kedua waktu tersebut ialah konstan. Sehingga pipa dengan diameter luas sebesar 6 mm dengan garis sebagai berikut mempunyai TD dan TL masing-masing. Pressure gauge atau pengukur tekanan terdiri dari bourdon tube berbentuk C-shape seperti berikut. Nah, dihubungkan secara mekanis ke pointer moving atau penunjuk di atas skala yang biasa digunakan sebagai data presentation dalam pengukuran pneumatik. Selanjutnya ada Selanjutnya ada intrinsically electronic system. Next. Ada the Zener barrier atau pembatas Zener dalam sistem elektronik yang aman secara intrinsik sesuai dengan namanya. Zener barrier device atau pembatas digunakan untuk membatasi jumlah energi listrik yang dihasilkan di area berbahaya dari segala kemungkinan kerusakan. Bisa dilihat pada gambar, terdapat dua zona, yaitu area berbahaya di sebelah kiri yang ada sensor, transducer, transmitter, dan area aman yang terdapat rangkaian Zener barrier-nya. Elemen sinyal conditioning, sinyal processing, dan data presentation seperti amplifier, komputer, atau recorder terhubung di terminal 1 dan 2 yang terletak di safe zone. Terminal 3 dan 4 terhubung ke sensor, transducer, atau transmitter yang terletak di area berbahaya. Barrier ini dirancang sedemikian rupa sehingga jika dalam kondisi gangguan tegangan tinggi, misal 250 volt, diterapkan pada terminal 1 dan 2, maka energi listrik yang dihasilkan di area berbahaya dibatasi hingga kurang dari energi penyalaan minimum. Bisa dilihat fuse F dari resistansi RF berfungsi untuk melindungi Zener D1 dan D2. Peningkatan lonjakan arus fuse secara signifikan lebih kecil dari lonjakan arus dioda, sehingga jika arus meningkat dengan cepat, fuse memadamkan sebelum D1 atau D2 terbakar. Next.
Baik, yang selanjutnya ada Energy Storage Calculation for Fault Condition. Jadi pada gambar di bawah menunjukkan kabel yang menghubungkan terminal 3 dan 4 dari penghalang zener ke sensor. Transducer atau pemancar di area berbahaya akan memiliki induktansi dan kapasitansi serta sebagai resistansi. Gambar ini juga menunjukkan rangkaian ekuivalen perkiraan yang disederhanakan untuk kabel menggunakan nilai lampu tunggal L, C, dan R. Dalam praktek induktansi, kapasitansi, dan resistansi didistribusikan di sepanjang kabel. Pada gambar tadi juga menunjukkan elemen penginderaan yang diwakili oleh rangkaian ekuivalen Thevenin, ETH, RTH, sirkuit serta Norton, IN, RN juga dimungkinkan. Dan penghalang zener rusak kondisi sebagai rangkaian ekuivalen Thevenin, VZ, R2, energi yang tersimpan dalam kabel kapasitansi C karena itu memiliki nilai maksimum setengah CV Z kuadrat. Energi yang tersimpan dalam induktansi kabel L adalah setengah LI kuadrat, di mana I sama dengan VZ per R2. Arus maksimum yang dapat mengalir masuk sirkuit. Oleh karena itu, total energi tersimpan maksimum dalam rangkaian adalah Emax setengah CVZ kuadrat plus setengah L dikali VZ per R2 kuadrat. Karena Emax adalah energi maksimum yang tersedia untuk membuat percikan, itu harus dari energi pengapian minimum MIE untuk campuran gas udara. Next. Selanjutnya yaitu conclusion. Bab ini dari kesimpulannya yaitu menjelaskan dua jenis sistem pengukuran yang secara intrinsik aman, yaitu tidak dapat menyalakan bahan peledak campuran. Yang pertama adalah sistem pengukuran pneumatik di mana tidak ada kemungkinan percikan api. Yang kedua adalah sistem elektronik yang aman secara intrinsik di mana zener penghalang digunakan untuk membatasi energi listrik yang tersedia di bawah kondisi gangguan untuk nilai aman. Next. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Yang mau tanya bisa langsung raise hand. Halo, ada yang mau tanya gak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa langsung ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baik, apakah suara saya masuk? Saya dari kelompok 5 mau izin share screen. Masuk ya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Udah ya. Masuk. Sudah. Baik, di sini dari kelompok 5 mempresentasikan tentang materi ultrasonic measurement dengan nama anggota kelompok Yahya Nur Rahman, Fadila Ulfi Cahyani, Muhammad Yulianto Hirdika, Alvinda Audra Salsabila, Hansel Pinggala Maheswara, Krishna Mudra, dan Laila Tifah Syahrani. Berikut merupakan keuntungan dari gelombang ultrasonik. Yang pertama dapat digunakan sebagai USG, yang kedua ultrasonik dapat digunakan untuk kebutuhan militer, yang ketiga gelombang ultrasonik dapat dengan mudah melewati dinding, logam ataupun pipa dan bejana. Yang keempat ialah gelombang frekuensi yang lebih tinggi dan memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Hal ini menimbulkan difraksi. Oleh karena itu, lebih mudah untuk mengarahkan dan memfokuskan sinar ultrasonik.
Basic ultrasonic link transmisi. Dasar sistem pengukuran ultrasonik terdiri dari pemancar ultrasonik, media transmisi, dan ultrasonik penerima. Seperti yang sudah tertera pada gambar di PPT, ada transmitter, ada transmission, dan receiver. Perangkat yang paling umum digunakan untuk pemancar dan penerima ultrasonik adalah piezoelektrik. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadila. Ya, ini untuk piezoelectric ultrasonic transmitters and receivers. Dari prinsip dasarnya yaitu tegangan dan gaya termasuk variabel usaha, dan arus kecepatan itu masuk ke variabel aliran. Lalu interkoneksi dari setiap dua elemen dalam suatu sistem kemudian diwakili oleh dua terminal dan flow pair yang sesuai. Contohnya tegangan dan arus pada rangkaian listrik. Bisa dilanjut. Nah ini pada gambar di atas, sensor gaya direpresentasikan sebagai jaringan dua port dengan input mekanis dan output listrik. Jaringan dua port akan memberikan representasi yang baik untuk pemancar maupun piezoelectric receivers. Karena efek piezoelektrik ini bersifat reversible, yaitu reaksi yang berlangsung dalam dua arah, maka kristal yang sama dapat bertindak sebagai pemancar atau sebagai penerima dan dapat dikatakan sebagai bilateral. Nah, gambar di samping menunjukkan port input listrik dari pemancar yang terhubung ke generator sinyal eksternal dan keluaran port mekanis ke media transmisi. Gambar tersebut berasal fungsi transfer keseluruhan yang berkaitan dengan kristal displacement dan tegangan generator. Dalam suatu kasus khusus di mana impedansi keluaran generator dan impedansi masukan medium dapat diabaikan. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Hansel. Ya, jadi di sini ada crystal oscillators and resonators. Jadi untuk membahas prinsip osilator kristal perlu menemukan terlebih dahulu keseluruhan electrical impedance dari kristal. Gambar tersebut yang ada di ini, yang tertampil pada slide ini menunjukkan perkiraan listrik dalam rangkaian ekivalen kristal. Terlihat bahwa arus total E yang ditarik oleh kristal adalah jumlah arus kapitansi IC ditambah dengan arus IM yang diperlukan untuk menjalankan sistem massa atau bekas atau damper system. Next. Ya, terlihat dari gambar di atas merupakan tabel dari bahan piezoelektrik yang umumnya digunakan sama orang-orang seperti itu, teman-teman. Ya, next. Jadi di sini ada gambar yang berupa thickness expander yang biasa digunakan untuk pembuatan dan penerimaan gelombang longitudinal, sedangkan thickness shear digunakan dalam pembuatan dan penerimaan gelombang transversal. Untuk performance karakteristik transmitter dan receiver dari piezoelektrik dapat digambarkan dengan 4 grafik, yaitu transmitter frequency response, receiver frequency response, impedance, dan yang terakhir ada directional response. Next. Ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Principle of ultrasonic transmission, propagation of bandwidth, acoustic bandwidth atau disebut dengan gelombang bidang akustik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, maka diperkenalkan terlebih dahulu konsep variabel usaha dan aliran. Tegangan dan gaya adalah contoh variabel usaha, sedangkan arus dan kecepatan adalah contoh variabel aliran. Lalu interkoneksi dari setiap dua elemen dalam suatu sistem kemudian diwakili oleh dua terminal dan flow pair yang sesuai. Contoh tegangan dan arus pada rangkaian listrik. Next. Nah, di bawah ini merupakan tabel dari acoustic impedance and power yang merupakan adalah karakteristik dari impedance of some common material atau material apa
apa saja yang digunakan dalam acoustic impedance seperti itu. Next. Attenuation of plane wave in a medium atau redaman gelombang akustik pada medium. Diasumsikan bahwa ketika gelombang akustik merambat melalui suatu material, amplitudo P dan B mengalami perpindahan vertikal serta variasi tekanan masing-masing tetap konstan. Dalam prakteknya, gelombang menjadi dilemahkan saat melewati medium, sehingga amplitudo berkurang secara eksponensial dengan jarak yang ditempuh. Next. Stationary wave and resonance. Gambar di sebelah kiri merupakan kesamaan dari stationary wave, serta ada 3 pola gelombang stationary resonan yang berbeda. Yang pertama half wave resonan yang terbagi menjadi 2, yaitu node dan anti-node. Dan yang gelombang ketiga merupakan quarter wave resonan yang merupakan perpaduan antara node dan anti-node. Next. Contoh problem mempertimbangkan masalah launching a pulse of ultrasound dari transducer piezoelektrik menjadi gas. Ada 3 esensial persyaratan. Yang pertama, gelombang suara yang diluncurkan dari bagian belakang transducer tidak boleh kemasukan gas. Jika tidak, pengukuran waktu transit pulse akan membingungkan. Yang kedua, Q keseluruhan harus ideal sekitar 0,7 untuk meminimalkan distorsi pulse. Dan yang ketiga, daya maksimum harus ditransmisikan dari depan transducer ke dalam gas. Gambar di sebelah kiri merupakan transmitter for launching sound pulse into a gas. Oke, saat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laila. Selanjutnya ada Doppler effect. Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Dalam efek Doppler, sumber suara adalah sesuatu yang bergerak. Semakin dekat benda tersebut, frekuensi suara semakin besar, begitupun sebaliknya. Dan ini adalah persamaan dari efek Doppler, yaitu Fp sama dengan F plus minus Fp dikali Fs. Ulangi, Fp sama dengan F plus minus Fp per F plus minus Fs dikali Fs. Lanjut. Nah, ini syarat-syarat efek Doppler. Fs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengaran. Fs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Fp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Fp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Di sini ada gambar-gambar yang bisa dilihat. Jadi kayak simulasinya gitu loh. Boleh dilanjut. Nah, example of ultrasonic measurement system. Ini pulse reflection or pulse ecosystem. Nah, ini ada bagannya gitu loh, ada ininya yang bisa dilihat sendiri. Itu termasuk contoh pulse reflection technique atau typical system. Boleh dilanjut. Setelah ini dilanjut oleh teman saya Herdika. Ya, selanjutnya ada pulse reflection techniques, di mana ini adalah idealized outgoing and reflect pulse waveforms. Di atasnya adalah contohnya. Kemudian di sebelahnya itu ada gambar ultrasonic imaging of human body, layer and coordinate system. Selanjutnya. Kemudian ada gambar dari ultrasonic imaging of human body juga, tapi yang bagian scan display. Dan sebelahnya ada bagian B-scan display. Next. Ada ultrasonic Doppler flow meter. Di sini merupakan gambar dari Doppler flow meter, layout and signal processing. Jadi bagian dari layout dan juga signal processing dapat dilihat di gambar sebelahnya. Kemudian ada ultrasonic cross correlation flow meter. Seperti yang terlihat, gambar tersebut merupakan dari ultrasonic cross correlation flow meter. Dapat dilihat gambarnya, dan ada juga
rumus di gambar tersebut. Next. Dan ada ultrasonic transit time flow meter. Ini dapat dilihat ada fluid velocity, kemudian dari transducer A dan transducer B disertai dengan satuan atau rumusnya. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf apabila sesi tanya jawab dibuka. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Mungkin aja buat teman-teman ada yang mau bertanya, kalau mau bertanya langsung raise hand. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan mungkin bisa diajukan, atau mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang mungkin didiskusikan bersama kelompok kita? Mungkin ya kami kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut boleh langsung tanya privasi di WA aja ke kelompok kami masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Bu Safira, mengingat hari sudah sore juga dan kami ada yang masih belum buat sholat asar. Kurang lebihnya maaf dari kami. Kami izin live ya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Safira